dan sesat. Dan kami para asatid di Pekanbaru atau di mana bertanggung jawab. Kami bilang Wahabi sesat. Kalau Wahabi gak terima, temui kami. Terserah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ada satu permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat Islam dan tokoh-tokohnya, ya, yang ditanamkan oleh tokohnya, meyakinkan kepada pengikutnya, kepada penganutnya, agar menyesatkan orang dengan dalil-dalil yang dibuat oleh mereka, seperti tantangan Idrus Ramli kepada umat Islam, ya. Jadi ada tantangan Idrus Ramli yang disampaikan dalam sebuah video, ya, intinya mengajak debat, berani berhadapan dengan Idrus Ramli. Tetapi terus terang saja, sebenarnya orang ini hanya ingin tampil di tempat-tempat yang diliput untuk menunjukkan bahwa dia itu orang hebat. Padahal ya tak sehebat gambaran orang-orang. Orang selalu memberikan sebutan padanya sebagai singa aswaja karena garangnya dan ngawurnya, ya. Jadi singa aswaja yang ngawur dan garang, ya. Padahal jika dari sisi ilmu, ya, tidak ada apa-apanya. Bisa dikatakan macan ompong. Karena pola-pola penyesatannya itu adalah sudut pandang darinya dan orang-orangnya tentunya yang menjadi referensinya. Kesimpulan-kesimpulan yang dilakukan itu adalah kan kesimpulan dirinya sendiri, bukan kesimpulan dari ulama-ulama yang memang memiliki kemampuan, tetapi dari ulama-ulamanya sendiri yang notabene ulamanya itu satu alur pemikiran, satu alur kebencian, dan satu alur penolakan ketika memandang Wahabi sebagai paham sesat. Bagi saya itu biasa-biasa saja, ya. Ketika Wahabi dipandang sesat, saya juga bisa memandang Idrus Ramli CS itu sesat cara berpikirnya. Tentu saja dengan alasan-alasan yang dibuat oleh Idrus Ramli, kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh Idrus Ramli, karena orang ini di satu sisi beranggapan dengan Asy'ariyahnya dan Maturidiyahnya bahwa aliran yang dianut itu adalah aswaja. Ya, tidak bisa dilepaskan dari klaim karena hanya semata-mata melihat mayoritas. Nah, kalau agama ukurannya mayoritas sebenarnya, itu fatal. Bisa saja semua amaliyah yang tidak didukung oleh Quran dan Sunnah, tapi karena dikerjakan oleh mayoritas lalu dikatakan aswaja. Itu semua bisa yang seperti itu menurut saya. Jadi itu, ya, kalau kita mau lebih jauh berpikir terkait dengan
permasalahan Aswaja. Tetapi kalau kita berbicara sejarah, apa yang dikatakan Idrus Ramli itu bukanlah sebuah pembuktian, tapi sebuah klaim bahwa Idrus Ramli itu adalah aliran yang lurus menurut Idrus Ramli. Karena kelompok Idrus Ramli ini aneh. Anehnya apa? Jangankan kepada paham lain yang bukan pahamnya, dalam satu ormas saja Idrus Ramli itu menyempal lalu mendirikan yang disebut dengan NOGL. Nggak tahu apakah NO garis lurus atau sebaliknya ya. GL ini kan punya gelok bisa ya. Tapi kita tidak pada istilah-istilah seperti itu. Kita lebih pada pola ilmiah. Apakah yang disampaikan oleh Idrus Ramli itu memang mencerminkan nalar ilmiah didasarkan kepada kitab-kitab atau sebaliknya tidak gitu. Jadi kalau kita melihat asumsi Idrus Ramli, dasarnya akan asumsi bahwa Wahabi sesat dan meyakinkan kepada pemeluknya, menyebarkan kepada semua pemeluknya bahwa apa yang disampaikan oleh Wahabi itu adalah kesesatan. Tidaklah demikian kalau kita lihat ya. Jika hanya kacamata itu yang dipakai, maka saya juga bisa berasumsi bahwa apa yang dilakukan Idrus Ramli itu juga adalah kesesatan. Di satu sisi jelas karena ingin menggiring massa, rebutan massa sebagai objek dakwah, itu menjadi lahan siapa yang menang dan siapa yang tidak. Maka karena kewalahan dengan berbagai macam cara menanggulangi persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, di antara salah satunya yaitu menyesatkan kelompok-kelompok yang dianggap rivalnya. Itu sebagai salah satu cara, sebagai salah satu sikap yang ditunjukkan dalam rangka menggiring umat kepada pahamnya yang dianggap benar itu. Tentunya umat itu kan yang jadi korban itu umat, bukan lagi pencerahan. Sudah jelas misalnya tidak ada dalilnya ya, dan tidak ada contohnya dari Nabi. Dengan berbagai macam cara itu berusaha dibenarkan hanya dengan dasar-dasar akliyah itu. Contohnya permasalahan bid'ah. Ketika disebut bid'ah langsung asumsinya kalau itu disebut bid'ah maka kepalamu juga bid'ah misalnya. Jadi sudah tidak ilmiah lagi, mereka ini ngawur gitu. Artinya memang tidak mau berbicara agama dengan positif, tetapi ingin menggiring umat ini dengan cara-cara yang arogan. Ini baru tindakan di satu sisi yang dilakukan oleh Idrus Ramli. Ketika dia menyesatkan Wahabi tadi itu, dia sebenarnya juga sudah sesat gitu. Padahal dia itu selalu bilang kalau ceramah bahwa Wahabi itu takfiri, sebentar-sebentar bid'ah, sebentar-sebentar sesat. Lah mulutnya Idrus Ramli sendiri kan tidak ditutup untuk menyesatkan kelompok lain gitu. Kalau memang Wahabi itu sesat, menyesatkan, sudah jelas jutaan manusia yang bermakmum ke Mekah, ya jutaan manusia yang bermakmum ke Mekah tidak merasakan kesesatan. Semuanya mereka bangga karena yang menjadi imamnya itu adalah Wahabi. Kalau Idrus Ramli, siapa yang mau menjadi makmumnya kalau di Mekah gitu? Ya, siapa yang akan menjadi makmumnya di Mekah jika itu dilakukan Idrus Ramli misalnya di Mekah gitu? Apa ya
ini orang artinya ugal-ugalan lah. Di satu sisi tujuannya untuk menyalahkan orang lain, satu sisi lagi membenarkan pemahaman atau kelompoknya sendiri. Jelas adalah sebuah cara untuk, yaitu tadi, menggiring opini agar opini ini berkembang di masyarakat dengan menyesatkan kelompok yang tidak disukainya dan kelompok yang disukainya. Sebagai satu ciri bahwa Idrus Ramli itu orang tidak benar, ya, dengan Muhammadiyah dia seenaknya berbuat yang kurang ajar gitu. Kalau kita lihat ya, tidak ilmiah dan sama sekali tidak mencerminkan dia orang yang berpendidikan, tapi justru lebih menunjukkan orang yang arogan, kayak preman-preman jalanan saja di dalam mengerahkan pemikiran itu. Karena satu sisi dia mengatakan, coba di Muhammadiyah itu ada 3 Wahabi, Wahabi radikal, Wahabi liberal, kemudian Wahabi mudarat. Ini kan lucu ini. Artinya semua orang yang menyimpang dari otaknya Idrus Ramli itu dianggap Wahabi. Semua orang yang berbeda dengan Idrus Ramli dan kelompoknya itu dikatakan Wahabi. Artinya memang argumennya sudah tidak ada sama sekali. Dan kemudian membusungkan dadanya seolah-olah bisa berkembang, menantang gitu. Apanya yang hebat? Saya katakan, apanya yang hebat dia? Hanya orang bodoh yang mengatakan dia hebat. Itu kalau saya katakan ya. Jika dia itu dulu dalam sebuah pernyataannya ya tentang Muhammadiyah itu nyata sekali kalau dia itu memposisikan orang yang paling tahu sejarah Muhammadiyah, seolah-olah lebih tahu dari orang Muhammadiyah. Ini lagi gitu. Apa? Itu kegalauan kelompoknya Idrus Ramli, galau dengan Muhammadiyah gitu. Dengan berbagai macam cara dilakukan untuk melukiskan bahwa ormas apapun yang berbeda dengan Idrus Ramli dan kelompoknya itu sesat. Jangankan kelompok Muhammadiyah, dari Muhammadiyah yang tidak dibegitukan. Dulu kelompoknya Akil Syiraj sebagai tokoh NU juga yang sama-sama anti Wahabi saja itu sudah sesat menyesatkan. Bagaimana Idrus Ramli menganggap kelompok ini sudah tidak lurus lagi. Artinya ini orang ana khairum minhu, sebagaimana iblis yang mengaku paling benar. Itu hati-hati karena sudah semua kelompok disalahkan. Muhammadiyah disalahkan, Al-Irsyad disalahkan, persis otomatis disalahkan juga karena sama dengan Muhammadiyah. Artinya yang benar itu hanya Idrus Ramli. Wow, luar biasa dia ya. Jadi bikin kasus nasional, tujuannya ingin bikin kasus gitu, ingin bikin masalah gitu. Ini yang tidak disadari oleh dia sebagai seorang Muslim. Barangkali ini ya, artinya memang kalau mau main klaim sesat menyesatkan, saya bisa juga. Kalau Idrus, ciri-ciri orang sesat itu ketika menyesatkan kelompok yang banyak itu. Di antaranya seperti itu. Kemudian seolah-olah menjustis setiap orang ini aliran sesat gitu. Dia bikin sendiri kriteria aliran sesat menurut Idrus Ramli gitu. Kemudian membela mati-matian kelompoknya bahwa kelompoknya adalah yang paling benar. Asy'ariyah adalah orang yang paling lurus, paling jujur. Maturidiyah adalah orang yang paling lurus dan paling jujur gitu. Ini kan lucu, menurut saya lucu banget. Karena memang tidak sesuai dengan cara-cara yang seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim. Ya. Apa maksudnya dengan melakukan yaitu penipuan tadlis terhadap umat dengan cara-cara seperti itu? Apa maksudnya? Umat itu dibodohi. Apa tujuannya gitu? Ini jelas sudah keterlaluan ya menurut saya.
Jadi bukan masalah Wahabi lagi yang dijadikan sasaran oleh orang ini. Kalau dari sisi pendidikan dia sama sekali tidak ilmiah. Sama sekali tidak mencerminkan orang yang bisa berpikir waras. Tapi menurut saya berpikir gila-gilaan. Itu ya. Jadi itu dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Intinya, orang yang sesat itu adalah orang yang merasa paling benar di tengah-tengah kelompok semua yang disesatkan. Jadi intinya karena Wahabi itu disesatkan. Sehingga tadi itu dia membagi Muhammadiyah Wahabi mudarat. Kalau saya katakan di NU kalau dibagi ada orang seperti Idrus Ramli mengaku garis lurus, padahal garis bengkok itu. Tidak mungkin kalau garis lurus kemudian menyesatkan orang lain. Karena saking bengkoknya dia kemudian beranggapan yang lain tuh miring, tidak lurus gitu. Coba dia memisahkan diri dari NU dengan membentuk NU garis lurus. Itu satu bukti bahwa Idrus Ramli itu orang yang mengklaim bahwa kebenaran hanya milik Idrus Ramli. Tuhan pun kalah sama Idrus Ramli. Tuhan pun itu menjadi mainan Idrus Ramli itu. Dan kalau saya mengikuti cara berpikirnya, mulai dari masalah istiwa dan sebagainya, saya katakan dia seorang Jahmiyah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dia itu mengutip perkataan-perkataan Jahmiyah, bukan perkataan-perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika misalnya mengartikan istiwa dengan kahara, mengartikan istiwa dengan ya itu tadi malaka. Nah, artinya di sini apa yang dikembangkan Idrus Ramli itu tidak mencerminkan dia adalah seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang dikembangkan oleh Idrus Ramli itu hanya mencerminkan orang yang banyak berbuat bid'ah dalalah ya. Jadi apa? Saya katakan karena dia sumber bid'ah. Ketika berdiskusi misalnya dengan Firanda lain, kemudian di luar cirinya Ahlus Sunnati wal Jamaah tahlilan. Sejak kapan ada cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah tahlilan itu? Sejak kapan ada cirinya Ahlus Sunnati wal Jamaah itu dibaan? Sejak kapan? Nah itu pertanyaan. Jadi mereka ini klaim semata, klaimer, orang yang suka mengklaim saja gitu. Ini ya, saya berpikir. Jadi kalau saya juga bagi-bagi dari pola pengembangan pemikiran Asy'ariyah sebagaimana yang sudah saya jadikan tanggapan sebelumnya, maka apa yang dikatakan Idrus Ramli itu tidak mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mewakili kelompok tentunya yang dipandu oleh Idrus Ramli dan kawan-kawannya. Itu saja dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.